Lanjutkan dengan sambutan oleh Pak WD1 sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kami persilakan Bu Neni terlebih dahulu. Terima kasih Bu Dr. Hita Alfi Muhima, MPD. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan dan ini adalah mimbar ilmiah, salah satu topik mimbar ilmiah yang saya tunggu-tunggu gitu. Nah, tadinya maunya nggak di bulan ini gitu karena bulan ini S2 Dikda sudah cukup padat dengan mimbar ilmiah dengan Dokter Dina kemarin dan ada TRSD juga 2 hari kemarin, tapi karena Bu Marla dan kedua pembimbing beliau, Prof. Wahono dan Pak Elok Sudibyo sudah sepakat gitu nggih hari Senin ini dilakukan, baiklah kita gas gitu ya, biar semakin cepat semakin baik gitu. Nah, teman-teman S2 Dikdas yang saya banggakan di sini, saya dengan berbangga hati walaupun tidak ikut bersusah payah gitu ya, memperkenalkan Bu Stefani Marla yang mendapatkan pendanaan DRTPM tingkat nasional untuk tipe riset magister ya, Bu Marla ya, yang di bawah bimbingan Prof. Wahono Widodo dan Bapak Dr. Elok Sudibyo. Dan ini ada juga penguji tesis beliau, Profesor Dr. Suryanti MPD yang juga hadir. Nah, apa sih DRTPM itu? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, seberapa penting gitu dan apa DRTPM itu? Jadi DRTPM itu pendanaan tingkat nasional yang bergengsi gitu ya, dan itu bisa menambah portofolio prodi untuk akreditasi itu teman-teman ya. Jadi pas Bu Marla dapat itu saya senang banget dan berterima kasih yang tak terhingga kepada kedua. Mungkin Bu Neni sedang ya jaringan belum stabil nih. Bu Neni. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Neni, monggo kami persilahkan Pak WD1 untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara mimbar ilmiah pada pagi hari ini. Monggo yang terhormat Profesor Dr. Budi Purwoko MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Hita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ini Prof. Wahono Widodo yang membimbing Mbak Stefani sekaligus menjadi narasumber. Kemudian yang kedua juga Pak Dr. Elok Sudibyo, pembimbing keduanya. Pembimbing kedua yang sekaligus sebagai narasumber. Kemudian ada juga Prof. Dr. Suryanti sebagai penguji, Mbak Stefani, penguji tesis maksudnya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ibu Korprodi S2 Pendidikan Dasar, Ibu Neni Mariana PhD, serta segenap panitia dan peserta seminar yang diselenggarakan oleh S2 Dikdas. Jadi yang pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan, rahmat kesempatan untuk senantiasa menimba ilmu yang baik-baik untuk mengecas diri kita, mengecas wawasan kita, perubahan-perubahan yang terjadi semoga membawa berkah kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa S2 Dikdas ini amat seringkali gitu ya, menyelenggarakan seminar-seminar yang sifatnya best practice. Jadi ini kreasi yang baik
yang saya temui di S2 Dikdas saja gitu, menginisiasi penyelenggaraan seminar-seminar yang intinya adalah membranding S2 Dikdas, termasuk getok tular ya bahasa Jawa ini, getok tular, menularkan wawasan dari apa yang diraih, termasuk yang hari ini adalah berhasilnya Bu Stefani atas bimbingan dari pembimbingnya Prof. Wahano, Pak Dr. Elo, sehingga tembus pada hibah penelitian tesis yang dengan dana DRTPM. Nah, tentu ini diinisiasi Bu Neni yang saya kira kreatif, ide kreatif untuk menularkan bagaimana usaha yang dilakukan oleh ketiga beliau. Jadi ketiga beliau termasuk Bu Stefani, Prof. Wahono, kemudian Pak Dr. Elo, sehingga bisa mengantarkan Bu Stefani ini bisa tembus ke DRTPM. Tentu ini ada peluang besar, gitu. Ada peluang besar untuk meraih hibah dana DRTPM, khususnya bagi mahasiswa pemrogram tesis maupun pemrogram disertasi. Jadi penawaran dana yang dikelola secara hibah oleh DRTPM tentu ini menjadi satu hal yang menarik begitu, bahwa siapapun yang bisa meraih dana DRTPM tentu ini sebuah kebanggaan. Hibah itu sangat prestisius karena tidak semua mahasiswa yang punya modal tesis maupun modal disertasi belum bisa atau belum dapat untuk tembus ke DRTPM. Jadi ini saya anggap peluang bahwa ada peluang hibah dana DRTPM yang bisa saudara-saudara akses dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan pembimbing-pembimbing. Tentu kiat-kiat apa yang sudah dicapai oleh Prof. Wahono, Pak Elo, dan kemudian Bu Stefani sendiri patut untuk ditiru, dipelajari secara mendalam, sehingga ke depan tentu harapannya adalah banyak mahasiswa S2 Dikdas yang bisa meraih hibah DRTPM sebagaimana yang dicapai oleh Bu Stefani. Capaian itu sangat membanggakan bagi personal, bagi Bu Stefani contohnya tentu ada poin tersendiri ketika itu dicapai, kebanggaan, bahagia. Kemudian juga ada dana tambahan yang dikucurkan dari DRTPM yang tentu nominalnya juga sangat menggiurkan juga. Kemudian tadi Bu Neni menyampaikan bahwa dengan saudara tembus ke DRTPM, artinya saudara sudah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi Prodi. Apa yang berharga bagi Prodi? Bahwa portofolio mencatatkan nama Anda di datanya Prodi yang nanti akan bermuara pada capaian penulisan IKU maupun bahan untuk akreditasi ke depan. Tentu nama saudara terpampang di situ dan menambahkan bahwa ada mahasiswa kami yang tembus DRTPM. Nah, itu adalah satu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri bahwa contohnya Bu Stefani sudah menyumbangkan data yang keberhasilannya dalam DRTPM. Harapannya bahwa saudara dapat mengikuti jejaknya Bu Stefani, sehingga ada Bu Stefani yang lain yang bisa nerobos, bisa meraih DRTPM itu.
Dan saya kira Bapak Ibu punya modal yang luar biasa dalam hari ini adalah Bapak Ibu juga sama dengan Bu Stefani sudah memiliki draft laporan tesis tentunya, tidak hanya proposal tapi sudah memiliki draft laporan tesis. Jadi kalau saya mendengar Bu Stefani ini mendaftarnya belum lulus, begitu sudah diumumkan pengerjaannya sudah lulus. Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi cara-cara ini jadi saudara bisa memanage kapan saya akan mendaftar. Jadi pendaftaran biasanya di menjelang bulan-bulan Maret begitu Anda siapkan, lalu kemudian syukur nanti seperti Bu Stefani bahwa Anda lulus sudah bisa mengerjakan dengan leluasa karya tesis saudara, tidak hanya semata sebagai laporan. Terima kasih gitu perlu kami sampaikan kepada Prof. Wano, Pak Elo, kemudian Bu Suryanti, Bu Stefani yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pada sesama, dan tentu ini sangat berharga bagi kita semua, dan mohon para peserta untuk semangat mengikuti sehingga nanti ada Bu Stefani yang lain yang bisa tembus DRTPM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada panitia. Terima kasih kepada Bu Korprodi, sangat berterima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Bapak Ibu semua, saya nyatakan bahwa kegiatan yang diinisiasi S2 Dignasi saya nyatakan untuk dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bu Ita, terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Widi 1, Prof. Budi Purwoko. Baik, selanjutnya ini Bu Neni sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Kemarin tadi sempat ini Bu. Iya, live sendiri. Nggih, monggo Bu Neni untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Ita, ngapunten Bapak Ibu. Gak keren ya. Jadi ya nggak apa-apa, pokoknya narasumbernya keren ya. Baik, tadi sudah terima kasih Prof. Budi Purwoko sebagai Bapak Wakil Dekan 1 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah membuka acara ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, nggih. Jadi saya besar harapan saya untuk angkatan 2022 yang sedang tesis gitu ya. Dan angkatan 2023 ini kan sebagian besar sudah mengambil tesis di semester 3 ini ya. Itu nggak mau nambah semester itu Prof. Angkatan 2023 itu gaya-gaya ya. Tapi masih ada sedikit yang beberapa yang memang menunda gitu. Ya, seperti teman-teman BPI maunya di semester 4. Nah, yang mau lulus di semester 4 jangan berkecil hati karena di RTPM nah itu biasanya dibukanya Bu Marla juga kemarin sempat semester ya Bu ya. Ya, di RTPM itu dibukanya di bulan-bulan Februari atau Maret tadi ya untuk proposalnya. Sehingga monggo kesempatan ini untuk angkatan 2023 yang sedang membangun proposal dimanfaatkan sebaik-baiknya di semester ini untuk menyusun proposalnya sebagus mungkin ya. Nanti kita dengarkan tips-tips dari Bu Marla, topik-topik seperti apa dan proposalnya seperti apa gitu ya yang bisa tembus di RTPM. Dan dengan bantuan pembimbing gitu nggih. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya yang untuk diseminarkan semester ini, ditemplating dengan template-nya di RTPM, proposal di RTPM, dan kalau butuh fasilitas prodi untuk submit bareng-bareng, nanti kami akan undang di akhir semester gitu ya, atau di awal semester depan, yang sudah siap proposalnya kita submit bareng-bareng dengan pembimbing. Karena yang mensubmitkan harus pembimbing ya. Nanti Prof. Wahono bisa memberikan arahan juga terkait hal tersebut untuk teknisnya. Nah, seperti itu teman-teman rencana kita gitu ya yang kita akan coba lakukan. Dan untuk teman-teman yang sedang RPL angkatan 2024 ini kan semester ini harus seminar proposal ya Bu Sinta dan kawan-kawan ya. Apapun yang terjadi harus. Nah, sehingga risetnya itu nanti kan semester depan. Sehingga teman-teman dengan proposal yang terbangun semester ini, jelek atau bagus, nggak masalah. Nanti
kita perbaiki pada liburan. Kalau butuh fasilitas juga akan kita bisa buatkan kegiatan untuk itu, untuk dibangun ya di DRTPM. Tapi apakah ada syarat harus mahasiswa reguler, Prof? Nanti mohon arahannya, nggih. Kalau misalnya RPL boleh enggak gitu ya. Kalau enggak masih banyak stok, ini Dikdas ada berapa ratus mahasiswa ya semester ini 206. Jadi besar harapan saya adalah bumarlah berikutnya seperti kata Prof Budi tadi. Monggo nanti teman-teman yang berminat kita bisa sama-sama Prodi akan mensupport dan memfasilitasi apapun yang teman-teman butuhkan kecuali duit ya. Kalau fasilitas, Bu mau meeting Bu, Bu di hotel kan Bu, boleh ayo. Go ya, gas gitu ya kita. Nanti diajak para pembimbingnya. Seperti itu nggih, semoga nanti bisa kita follow up yang disampaikan Bu Marla dan Prof Wahono hari ini serta Prof Suryanti. Beliau-beliau pakar menjadi pendanaan tembus nasional. Jadi besar harapan saya Bapak Ibu dosen di TPS yang lain mendengarkan dan menyimak juga gitu apa yang disampaikan oleh Prof Wahono, Pak Elok dan Prof Suryanti supaya bisa kita tiru dan adopsi gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya sebagai pengantar Bu Hita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati mimbar ilmiah kali ini. Terima kasih Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pagi ini ya Bapak Ibu semuanya. Kita juga kehadiran narasumber yang luar biasa dengan didampingi oleh promotor gitu ya dan penguji. Dan ini sangat rugi sekali jika Bapak Ibu tidak menyimak dengan baik dan mengikuti kiat sukses. Kira-kira apa nih? Kok bisa tembus tips dan triknya apa begitu ya dari Bu Marla dan pembimbing tentunya. Baik, tidak berlama-lama lagi, kami persilahkan dengan bangga Bu Stefani Marla Laudia, SPD PhD MPD. Beliau merupakan alumni S2 Dikdas, peraih pendanaan riset tesis di RTPM 2023. Ya, seperti yang disampaikan Prof Budi tadi, hibah di RTPM itu merupakan kompetisi yang seksi begitu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti disimak baik-baik penjelasan Bu Marla dan pembimbing nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Prof Wahono dan Pak Dr. Elok begitu untuk penyajian kiat suksesnya. Prof Yanti juga demikian. Terima kasih. Monggo saya persilahkan langsung Bu Stefani Marla Laudia selama berapa ini? 45 menit ke depan. Ya, silahkan menyampaikan tips dan triknya. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Hita. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Marla Laudia. Saat ini saya kesibukannya bekerja di salah satu sekolah internasional di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Dekan, kepada Prof. Wahono, Pak Elok, Bu Yanti juga selaku dosen penguji, Bu Neni, dan dosen-dosen yang lain yang mungkin ikut bergabung, kepada teman-teman juga, kawan-kawan mahasiswa. Di sini saya mau sharing, konsepnya mungkin lebih ke sharing ya, karena saya mau apa yang saya sudah alami ini, teman-teman juga bisa ikut mengalami begitu. Saya mau supaya apa yang sudah pernah saya lalui ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua, supaya pengalaman ini nggak cuma saya rasakan, tapi teman-teman bisa ikut merasakan juga susah senangnya dalam menghadapi ini untuk DRTPM. Gak gampang, tapi memang semua itu berguna dan berharga pastinya buat teman-teman. Kalau memang teman-teman punya minat, punya niat dalam penelitian, apalagi dalam bidang pendidikan, itu pasti ada jalannya. Dan pasti Tuhan pakai buat jadi berkat juga di pendidikan khususnya. Baik, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah Bu. Ya. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing tentang pengalaman saya tembus pendanaan riset tesis dari DRTPM Dikti. Pertama mungkin kita bertanya-tanya ya, apa itu DRTPM?
TPM Dikti itu salah satu bagian penting dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Jadi DRTPM itu singkatannya ini di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi di bawah Kemendikbud. DRTPM Dikti ini memiliki peranan dalam mendorong dan mengembangkan riset, teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Secara spesifik, tugas dari DRTPM ini mengelola kegiatan riset bagi para guru, bagi para mahasiswa yang memang punya minat di bidang penelitian pendidikan, itu berada di bawah naungan DRTPM. Kemudian DRTPM ini juga memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan, dan memfasilitasi peneliti dan dosen yang melakukan kegiatan riset dan pengabdian. Selain itu, dari hasil penelitian, dari hasil pengabdian kepada masyarakat, tugas dari DRTPM juga menghubungkan antara hasil penelitian dengan industri dan masyarakat agar hasil-hasil riset yang sudah terbentuk itu bisa dimanfaatkan secara nyata oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti itu. Ini kiat sukses yang saya rangkumkan. Yang pertama saya lakukan itu saya baca panduannya. Jadi biasanya pengumuman itu dimulai di sekitar bulan Maret. Bulan Maret itu muncul pengumuman untuk yang berminat memasukkan proposal penelitian, itu bisa mulai dimasukkan di bulan Maret, dan ada PDF panduannya. Panduannya ini memang harus dibaca karena ketika kita menulis proposal pun ada di situ panduannya. Jadi kita nggak bisa menulis proposal, oh aku sudah punya proposal tesis langsung dikirimkan, tidak bisa. Karena memang ada panduan-panduan teknis yang harus diikuti. Selain itu, ketika menuliskan proposal juga harus dipastikan pemilihan topiknya inovatif dan kalau bisa belum banyak diteliti. Jadi topik-topik yang dipilih itu topik-topik yang memang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Nanti saya akan tampilkan juga topik yang saya buat sehingga itu bisa tembus dana DRTPM. Kemudian yang ketiga, setelah tahu topiknya mau apa, mulai menyusun proposalnya. Nah, ketika mulai menyusun proposal, pastikan untuk mengikuti pedoman. Dan itu wajib sesuai template dari DRTPM. Penulisannya harus jelas, tidak bertele-tele, tapi langsung tahu apa yang harus seperti kalau kita mau menembak itu kita harus tahu, kita harus membidik apa. Nah, itu harus jelas, harus sistematis, mudah dipahami. Kemudian biasanya waktu bikin proposal juga gunakan judul-judul yang menggetarkan hati gitu ya. Jadi pemilihan judul itu bukan pemilihan judul yang biasa aja, tapi gunakan kalimat-kalimat mungkin yang memang menggetarkan hati untuk para editor, para reviewer, sehingga ketika orang melihat dari judulnya saja itu sudah tertarik gitu, sudah ada keinginan, wah ini apa ya? Jadi ingin dibaca gitu, keseluruhan proposalnya itu jadi ingin dibaca. Bukan cuma sekedar judul-judul biasa aja gitu. Lalu saat penulisan proposal juga diharapkan untuk bisa mengutip 2-3 artikel dari jurnal yang akan dituju. Jadi secara singkat, DRTPM ini ada luarannya, harus ada hasil yang kita lakukan. Seperti kita sudah dapat dana dari pemerintah, lalu apa produknya apa berkat yang harus kita berikan sama orang-orang, seperti itu. Nah, salah satunya adalah menerbitkan jurnal. Kalau kita sudah tahu dari awal kita mau membidik jurnal apa, biasanya jurnal Sinta 1 sampai Sinta 4. Tapi kalau memang bisa Scopus itu jauh lebih baik. Dan ketika kita sudah tahu, oh kita mau memasukkan proposal kita ke jurnal apa, itu kita buka jurnalnya, jurnal yang kita tuju, dan kita kutip beberapa artikel dari sana. Begitu. Jadi kutipan yang kita kutip itu bukan sembarangan, asal cari di Google Scholar, terus kita copy, paste, tidak. Gitu. Jadi kita harus tahu kita mau targetin apa. Ketika kita sudah tahu targetnya, jadi
itu lebih jelas, itu lebih bisa lebih memandu kita ketika menuliskan proposal. Kemudian selain proposal, kita harus menulis rancangan anggaran juga. Nah, rancangan anggaran ini harus realistis, bukan rancangan anggaran yang dilebih-lebihkan, bukan rancangan anggaran yang tidak masuk akal, karena dari DRTPM itu ada dana maksimalnya. Jadi mereka menentukan dana maksimal yang akan disetujui itu berapa. Nah, kita susunlah rancangan anggaran yang realistis untuk penelitian kita, untuk menunjang penelitian, misalnya bahan-bahan, print hard copy, seperti itu. Bahan-bahan yang harus dicetak mungkin, itu dituliskan susunan rancangan anggarannya secara realistis. Nah, lalu perhatikan juga aspek administratif. Mungkin ini Pak Wahono nanti yang bisa menambahkan untuk aspek administratif ini, karena dari pembimbing sendiri yang membantu untuk proses administratifnya bagi saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya menuliskan proposal untuk DRTPM ini, sebelum saya ditawarkan juga, sebelum saya tahu ada tentang ajuan proposal DRTPM ini, saya menulis salah satu artikel. Ini adalah studi pendahuluan, di mana ini artikel yang akan menunjang ketika saya tesis. Jadi sedikit cerita, saya tesis itu semester 4. Saya tidak ambil di semester 3 karena saya tahu kapasitas diri saya rasanya kok kayaknya kalau maksa di semester 3 nggak akan selesai. Jadi saya pikir semester 3 saya mau fokus untuk tetap kuliah karena masih ada perkuliahan internship, harus menuliskan artikel dan sebagainya. Jadi di semester 3 saya menulis artikel ini. Artikel yang sudah terbit di EHDJ Sinta 3, judulnya Preliminary Study of Grade 5 Students Critical Thinking Skills on Plants Material. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena ini adalah topik untuk tesis saya. Jadi saya sudah tahu di semester 4 ketika saya menulis proposal, ketika saya menulis tesis, saya mau fokus di keterampilan berpikir kritis. Gitu. Jadi berpikirnya memang step by step. Apa dulu yang kita mau target dari siswa? Dari sekolah saya rasa, untuk khususnya anak saya saat itu, saya mau berpikir kritisnya. Ya, jadi kita tahu kebutuhan pendidikan zaman sekarang di revolusi industri ini, di mana anak-anak itu harus berpikir kritis, berpikir kreatif, punya inovasi, punya literasi. Kita mau membidik apanya? Kalau saya itu critical thinking skills. Jadi ketika saya menulis artikel, saya menulis artikel tentang itu. Dan saya melakukan studi pendahuluan. Saya melakukan riset sederhana kepada murid-murid saya tentang kemampuan berpikir kritis mereka sebelum saya berikan terapan media pembelajaran untuk tesis saya. Gitu. Jadi saya tulis dan hasilnya ini saya buatkan artikel dan puji Tuhan bisa masuk di jurnal EHDJ Sinta 3. Lalu dari hasil studi pendahuluan memang terlihat bahwa anak-anak di kelas saya, di sekolah saya pada saat itu memang kemampuan berpikir kritisnya nggak baik-baik amat, gitu, nggak bagus-bagus amat. Ya ada yang bagus, tapi menurut saya itu masih bisa ditingkatkan. Apalagi dengan kapasitas anak-anak zaman sekarang, generasi alfa, yang mereka sudah melek teknologi, bisa sekali untuk ditingkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Jadi secara singkat, ini hasil studi pendahuluan di artikel saya. Bisa dilihat hasil yang paling besar itu FAIR. FAIR itu adalah nilainya, skornya, skor tes keterampilan berpikir kritisnya itu antara 41 sampai 60. Itu skornya. Untuk yang dapat skor tes keterampilan berpikir kritis 81 sampai 100, yang adalah very good, itu tidak ada. Jadi saya membuat soal dengan aspek-aspek keterampilan berpikir kritis, ternyata tidak ada yang nilainya sampai segitu. Gitu. Kemudian dari situ baru saya menentukan untuk tesis saya, dan ini juga yang jadi topik untuk DRTPM. Jadi waktu DRTPM pengumumannya muncul itu bulan Maret, saya sudah punya topiknya. Jujur memang belum tahu kalau akan ditawarkan oleh Prof. Wahono untuk masuk ke DRTPM. Saya buat murni untuk memfasilitasi anak kelas saya. Waktu saya buat ini saya nggak muluk-muluk, saya mikir untuk mau menjadi impact yang besar gitu, nggak. Saya pikir saya perlu sesuatu untuk kelas saya dulu.
saya perlu melakukan sesuatu untuk anak murid saya. Dan saya berpikir anak-anak di sekolah saya itu kurang berpikir kritis, tapi mereka anak-anak generasi alfa yang melek teknologi. Jadi saya pikir media pembelajaran sepertinya akan cocok untuk mereka, sesuatu yang berbau-bau digital. Kebetulan juga memang sekolah saya itu difasilitasi dengan teknologi, jadi anak-anaknya boleh membawa gadget. Sehingga ini judul proposal yang dimasukkan untuk DRTPM. Saya membuat web quest, medianya namanya web quest, berbasis socio-scientific issue. Saya lihat anak-anak itu lebih tertarik ketika mereka belajar sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka. Ketika kita ngajar sesuatu yang terlalu menggurui mereka dengan hal-hal yang mungkin jauh dari bayangan mereka, itu sulit untuk diterima sama mereka. Tapi ketika saya membahas isu-isu yang sederhana, seperti misalnya di sekolah saya lihat banyak tumpukan sampah plastik. Saya lihat di tempat sampah kami itu banyak sekali sampah plastik. Terus saya foto, saya tunjukkan kepada anak-anak. Menurut kalian kalau sampah plastik kayak gini, sehat nggak ya untuk lingkungan sekolah? Terus coba dipikirkan, sehat nggak untuk dunia? Sehat nggak sih untuk lautan? Apa sih dampaknya? Hal-hal dari yang kecil, dari social scientific issue tuh membahas hal-hal yang memang relevan dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Gitu. Jadi saya mengangkat topik ini, SSI based web quest itu medianya, an innovative learning media to improve critical thinking skills of alpha generation students in science learning. Saya fokus di pembelajaran IPA. Nah, latar belakangnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya melihat anak saya sendiri tuh kemampuan berpikir kritisnya kurang. Selain itu didukung juga ketika saya cari dari hasil PISA 2022, skor Indonesia untuk keterampilan berpikir kritis siswa SD itu berada di skor 383, di mana rata-ratanya adalah 485. Berarti Indonesia itu berada di bawah rata-rata untuk keterampilan berpikir kritis. Didukung juga dari hasil tes oleh TIMSS dan PIRLS, bidang sains Indonesia itu berada di posisi ke-44 dari 47 negara. Nah, dari urgensi inilah saya melihat didukung juga dari kelas saya sendiri, rasanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis anak zaman sekarang itu perlu gitu. Karena anak-anak sekarang AI banyak, Google menyediakan jawaban. Tapi apakah jawaban itu bisa membantu mereka untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa meningkatkan keterampilan berpikir mereka? Atau apa-apa sekarang, udah karena ada Google, karena ada AI, ada ChatGPT, anak-anak zaman sekarang jadi cenderung males mikir. Ya udah, cari aja di Google, cari aja di ChatGPT, keterampilan berpikir kritisnya tidak terasah. Gitu. Kemudian mendukung juga untuk strategi Kemendikbudristek, di mana kementerian atau Menteri Pendidikan mau mencapai kondisi lulusan yang bisa berpikir kritis. Sistem pendidikan juga harus bisa menunjang tantangan era revolusi industri, di mana anak-anak zaman sekarang perlu adanya digital. Sehingga diperlukan untuk menjembatani ini antara fakta, antara realita dan ekspektasi. Saya rasa perlu guru itu memilih media dan pendekatan pembelajaran yang relevan, sehingga kebutuhan siswa itu terjawab, terpenuhi. Jadi fokus kita memang ketika membuat tesis, ketika membuat skripsi, mungkin bisa diawali dengan motivasinya, bukan cuma pengen cepat lulus itu memang bonus, tapi dimulai dengan motivasi, saya mau melakukan apa untuk murid-murid saya. Karena saya yakin teman-teman yang bergabung di di S1, S2 UNESA ini, khususnya di bidang pendidikan, pasti punya hati, punya jiwa, punya passion untuk pendidikan. Jadi ketika kita menulis proposal, ketika kita menulis jurnal, ketika kita menulis tesis, itu goalnya kita, tujuannya kita mau melakukan apa buat murid-murid yang kita ajar. Apa yang bisa kita berikan sama mereka. Untuk keberhasilannya, ketika saya bisa tembus DRTPM itu bonus menurut saya. Karena motivasi, yang penting itu motivasi awalnya memang kita bekerja menuliskan proposal itu untuk membantu murid-murid kita, khususnya dalam bidang pendidikan. Sehingga saya memikirkan media pembelajaran yang cocok untuk menunjang kebutuhan anak-anak didik saya saat itu. Saya memilih media pembelajaran web quest. Media pembelajaran itu banyak jenisnya. Media pembelajaran itu bisa berupa flipbook, bisa berupa
game interaktif. Kali ini saya memilih WebQuest karena memang saya rasa di Indonesia atau di saat-saat ini WebQuest itu jarang diteliti oleh orang-orang. Ini secara sekilas saja landasannya tadi framework 21st Century Learning, di mana pendidikan zaman sekarang itu memerlukan ini yang akan menunjang life and career skills mereka. Gimana pendidikan itu bisa menunjang mereka itu bisa menjadi anak yang siap untuk di dunia kerja nanti. Di dunia kerja nanti itu mereka perlu apa? Ya mereka perlu kemampuan berpikir kritis, mereka perlu skill berkomunikasi, mereka perlu skill berkolaborasi, mereka perlu skill untuk berpikir kreatif juga. Gitu. Dan didukung dengan kemampuan melek teknologi. Jadi dasar inilah yang saya pakai ketika saya menyusun topik untuk penelitian. Nah, ini salah satu contoh gambar juga yang saya tampilkan kepada anak-anak. Jadi socio-scientific issue topik secara spesifik waktu itu di kelas 5 penelitiannya. Saya mengambil subtopiknya itu tentang plastic and paper waste, sampah kertas, dan sampah makanan, food waste. Saya fotokan gambar anak buang makanan. Mungkin buat anak-anak, ya udah saya nggak suka makanannya atau makanannya kebanyakan, terus mereka buang. Tapi pernah nggak sih mereka berpikir apa yang terjadi dengan dunia ini ketika mereka buang makanan? Gitu. Nah dari situlah keterampilan berpikir kritis mereka itu diasah. Jadi mereka bukan cuma sekedar punya naluri, oh iya ya buang makanan itu nggak baik, atau kasihan ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan makanan. Itu sangat perlu. Itu hati nurani mereka perlu tahu tentang itu. Tapi mereka juga perlu tahu secara realitanya apa sih efeknya seperti itu. Nah, untuk WebQuest sendiri, apa itu WebQuest? WebQuest itu sebuah media pembelajaran yang harus menampilkan keempat aspek ini, introduction, task, proses, dan conclusion. Secara singkat, seperti ini bentuknya. Jadi ada tampilan halaman utamanya, lalu ada halaman prosesnya. Proses itu seperti apa sih yang mereka akan lakukan. Gitu. Ini adalah kerangka kerja instruksional yang memang berbasis web. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memang sekolahnya memfasilitasi untuk ada akses internet atau mungkin anak-anaknya boleh membawa handphone, guru-guru bisa membuat WebQuest ini. Waktu saya membuat, saya memakai bantuan dari platform Google Sites. Setelah ini mungkin akan saya tunjukkan WebQuest-nya supaya lebih ada gambaran. Tujuan dari pengembangan WebQuest itu sendiri adalah alat bantu untuk pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi pada dasarnya WebQuest itu semua informasi, materi pelajaran yang mau kita sampaikan itu sudah ada di dalam WebQuest itu. Termasuk tugas-tugasnya, apa instruksinya, apa yang harus mereka lakukan, itu sudah ada di WebQuest. Kemudian, ini mungkin saya skip saja. Nah, dari hasil penelitian saya, ketika anak-anak melakukan pembelajaran menggunakan media WebQuest, itu keterampilan berpikir kritis mereka meningkat. Kalau tadi sebelumnya di studi pendahuluan saya berikan lihat nilai-nilai mereka yang gak terlalu bagus. Setelah melakukan pembelajaran menggunakan media WebQuest, terjadi peningkatan. Didukung dengan validitas media, validitas RPP, kemudian pretest, post-testnya, semua perangkat yang saya gunakan untuk saya ujikan kepada siswa itu dicek dulu validitasnya oleh para ahli. Ini yang akan diperlukan juga untuk pembuatan tesis. Ketika saya membuat laporan DRTPM, ini belum ada. Maksudnya ini belum keluar hasilnya, karena itu kan bulan Maret. Jadi saya daftar bulan Maret, sedangkan itu adalah masa-masa saya sedang mengambil data untuk penelitian tesis saya. Tapi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya berikan kepada Prof. Wahono proposal untuk topik yang akan dimasukkan ke DRTPM. Ternyata setelah saya ujikan, hasilnya seperti ini, validitasnya. Kemudian saya mengukur dari validitas keterlaksanaan
validitas, efektivitas, dan kepraktisan. Dari segi nilai kepraktisan juga sangat baik. Saya melakukan 6 kali pertemuan untuk mengajar menggunakan media web quest. Lalu hasil penelitiannya, nah tes keterampilan berpikir kritis mereka meningkat. Rata-ratanya awalnya itu sekitar 60, rata-rata. Setelah post-test, setelah menggunakan media web quest, nilainya meningkat menjadi 82, rata-ratanya. Dengan tes soal-soal tes keterampilan berpikir kritis yang menggunakan indikator-indikator yang saya gunakan untuk tesis, kebutuhan tesis saya. Nah, selain itu, saya cek juga untuk analisis endgain-nya. Jadi, per indikator, ada indikator untuk keterampilan berpikir kritis, saya menggunakan indikator inferensi, asumsi, deduksi, interpretasi, dan evaluasi argumen. Di hasil penelitian tesis, saya jabarkan per indikator peningkatannya seperti apa. Dari indikator inferensi meningkat dari 69 menjadi 90 dan seterusnya. Yang paling besar, yang paling rendah itu di asumsi. Indikator pretest terendah itu ada di asumsi. Asumsi itu apa? Indikator asumsi ini saya mau mengidentifikasi apakah siswa bisa mengidentifikasi dugaan yang tidak tertulis yang mendasari suatu pernyataan. Jadi misalnya saya kasih soal, mereka tidak secara gamblang saya berikan contoh kalimatnya atau pengertian soalnya itu tidak secara gamblang. Nah, apakah mereka bisa bernalar kritis mengasumsikan apa sih maksud soalnya, apa sih jawabannya, dan ternyata itu paling rendah. Tapi setelah menggunakan web quest itu bisa jadi paling tinggi. Seperti itu. Kenapa ini bisa jadi paling tinggi? Kalau saya perhatikan dari penggunaan web quest ini, karena di web quest itu tersendiri, saya menggunakan isu-isu yang relevan dengan kehidupannya mereka. Yaitu tadi, saya tampilkan foto-foto yang ada di sekitar mereka. Foto-foto tempat sampah sekolah, saya ajak mereka untuk pergi ke lapangan, melihat langsung ke kantin tempat sampah sekolah. Dan itu membantu pola pikir mereka. Hal-hal yang tadinya berupa abstrak buat mereka, yang soal-soal yang terlalu ilmiah yang terlalu susah untuk mereka pahami, ketika mereka dibawa langsung pembelajaran terhadap pembelajaran yang memang relevan dengan kehidupan mereka, itu mereka lebih bisa menangkap gitu apa yang mereka harus cari, apa yang harus mereka sajikan berdasarkan informasi yang diberikan, itu lebih mudah untuk mereka. Kemudian respon peserta didik ketika saya menggunakan web quest ini juga masuk kategori sangat baik. Rata-ratanya 81%. Nah, kesimpulannya di sini berdasarkan analisis data, pembahasan hasil, dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media saya yang web quest itu tadi berbasis SSI untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dikategorikan layak. Media web quest ini dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SD, khususnya generasi alfa, pada pembelajaran IPA. Luaran pembelajarannya jadi seperti ini. Mereka diminta untuk, yang tadi saya sebutkan, saya bahas topik plastic waste dan food waste. Saya minta mereka menganalisis dari kehidupan mereka sehari-hari, sampah makanan yang paling sering mereka temui itu di mana? Ada anak murid saya yang bilang di rumah karena mama itu usaha catering. Jadi kulit wortelnya kebuang. Seperti itu. Ada anak-anak yang bilang di sekolah, soalnya lihat adik kelas suka buang makanan, makanannya nggak habis, terus pulang-pulang takut dimarahin mama, jadi dibuang makanannya. Gitu. Ada yang ya seperti itu. Dan saya minta mereka untuk menghasilkan suatu produk yang seperti kampanye gitu ya, untuk membantu orang-orang mengetahui food waste itu apa, kemudian caranya supaya kita stop food waste itu bagaimana. Nah, semua panduan itu ada di web quest media web quest yang saya sediakan, yang saya buat. Luarannya, hasilnya ini juga dimasukkan di web quest itu tadi. Ada anak-anak yang membuat poster manual pakai kertas, lalu mereka buat
menggambar sendiri. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, anaknya merasa mamanya usaha catering, buang-buang kulit wortel. Sedangkan menurut dia kulit wortel masih bisa dijadikan keripik. Akhirnya dia mencari resep untuk membuat keripik wortel, keripik dari kulit wortel. Dan waktu presentasi dia bawa testernya. Dia buat tester keripik wortel, keripik kulit wortelnya ini di kelas. Gitu. Lalu ada juga yang bilang keripik dari permen dari kulit jeruk. Untuk anak-anak yang memang lebih suka IT, mereka buatnya berupa digital. Jadi memang diferensiasi. Kalau memang interest mereka menggambar, mereka mau kertas, ya saya berikan kertas. Ketika anak yang suka digital, saya buatkan digitalnya. Seperti itu. Ada juga yang tadi, tapi tadi saya tidak masukkan fotonya, yang bilang anak-anak kelas kecil suka buang-buang makanan. Terus dia buat poster, dia gambar posternya pakai kertas besar, lalu dia pergi ke kelas 2 untuk presentasi di depan anak-anak kelas 2. Dia secara sederhana dia mengajak adik-adik kelasnya untuk ayo stop melakukan food waste seperti itu. Ternyata selain berpikir kritis, saya mendapatkan skill-skill lain dari anak-anak. Ketika motivasi kita untuk memfasilitasi anak-anak, itu pasti Tuhan akan mendukung. Apa yang jadi motivasi baik kita itu pasti ada jalannya. Ternyata selain keterampilan berpikir kritis, yang saya dapat bukan cuma itu, ternyata ada skill-skill lain yang anak-anak saya bisa lakukan juga. Communication skill mereka dapat ketika mereka harus presentasi di depan adik-adik kelas, keberanian mereka, bahkan mereka bisa kreatif bikin keripik dari kulit wortel. Saya aja tidak menyangka gitu kalau kulit wortel bisa dijadikan keripik. Gitu. Ada juga yang bikin permen, dibawa permennya dari kulit jeruk. Saya pikir kulit jeruk selama ini ya dibuang saja, ternyata bisa dijadikan permen seperti itu. Nah, untuk penelitian DRTPM sendiri, target luaran penelitian itu dari DRTPM setelah diberikan pendanaan, diharapkan untuk menerbitkan artikel di jurnal terindeks Sinta 1-4. Luaran yang sedang on progress, ini masih on progress, kami masukkan artikel dari hasil tesis saya tadi itu di jurnal Inovasi Pendidikan IMPA Sinta 2. Statusnya sekarang masih in review. Kemudian selain itu puji Tuhan juga bisa mendapatkan hak cipta dari media WebQuest yang saya hasilkan, sehingga semoga media ini juga bisa jadi berkat buat guru-guru, buat teman-teman di sekolah saya mungkin untuk menggunakan media ini, atau mungkin bagi guru-guru yang mau membuat WebQuest gitu. Kalau dari saya, ini slide terakhir. Bagi saya, kalau ditanya kiat sukses, untuk secara teknis yang tadi saya sudah sampaikan, untuk proposal, untuk penulisan proposal, pemilihan topik. Tapi bagi saya sendiri, ini yang paling penting, berdoa dan bekerja. Berdoalah untuk apa yang kita kerjakan, dan bekerjalah untuk apa yang kita doakan. Karena nggak bisa cuma salah satu. Saya salut untuk teman-teman di sini yang mungkin ibu-ibu rumah tangga. Saya mengalami S2, saya menghadapi S2 ini harus pulang sekolah. Saya masih single, belum berkeluarga, tapi saya pulang dari sekolah saya full day, masih harus memberikan pelajaran tambahan, les, tapi pulang-pulang masih harus buka laptop, ngerjain tesis, ngerjain tugas, itu rasanya capek. Tapi apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih harus ngurus anak, ngurus suami, ini itu gitu ya. Saya salut sama kita semua yang ada di sini gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu ya kita doakan juga, karena nggak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Secara manusia pasti capek, tapi kita perlu bantuan hikmat juga dari Tuhan. Karena menulis itu nggak gampang, tapi perlu dibuka kerannya. Kerannya itu harus dibuka dulu supaya nggak mampet, supaya ada yang mengalir. Lalu ya berdoa juga. Hanya bekerja saja nggak cukup, harus berdoa juga. Hanya berdoa juga tidak cukup, harus dikerjakan. Jadi sekalian juga memberikan semangat mungkin bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi, menulis tesis, atau mungkin lagi mau menulis artikel, melakukan penelitian, ya harus dikerjakan. Memang tidak ada cara lain. Setiap hari laptopnya harus dibuka memang. Tidak harus sampai nulis satu bab, satu subbab, itu sudah sangat bagus. 1, 2, 3 kalimat saja menurut saya itu sudah sangat progres. Karena
harus dimulai. Memang nggak ada cara lain. Kalau kemarin Bu Neni bilang, Bu Marla bagikan kiat-kiat suksesnya. Bagi saya kiat suksesnya buka laptop setiap hari, menulis setidaknya 1, 2, 3 kalimat. Ada waktunya saya juga mampet, saya juga stuck, nggak tahu mau bahas apa. Ya ketika saya buka laptop, saya buka Microsoft, yang saya lakukan cuma edit layout, template, rata kanan, rata kiri, fontnya. Tapi ada yang dikerjakan. Memang nggak ada cara lain, tapi harus ada yang dikerjakan. Tidak ada pilihan lain, gitu. Dan ketika kita mengerjakan semuanya itu dengan jujur, dengan ikhlas, dengan motivasi yang benar, menurut saya Tuhan juga pasti akan buka jalan. Tuhan nggak akan tutup mata dengan usaha yang udah kita lakukan. Jadi saran saya ya buat teman-teman, kiat-kiat sukses saya nggak bisa saya nggak bisa kasih yang gimana-gimana, ya berdoa dan bekerja. Tuhan itu pasti akan menuntun, memberikan cara yang terbaik sesuai porsinya kita masing-masing. Saya tahu kesibukan kita semua itu beda-beda. Mungkin banyak teman-teman yang punya goal, aku juga pengen dapat dana dari pemerintah, aku juga pengen lulus 3 semester, lulus cepat. Itu nggak salah. Itu bagus, malah harus punya motivasi seperti itu. Motivasi saya segera lulus saat itu adalah saya nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar lagi ke semester selanjutnya. Cukup saya mau menabung, saya pengen jalan-jalan gitu. Itu motivasi saya. Dan caranya ya saya buka laptop, saya kerjakan. Nggak ada cara lain. Memang harus dikerjakan dan didoakan. Jadi berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Itu dari saya, Bu Neni. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kalau ada waktu mungkin saya bisa sharing sedikit tampilan web quest saya yang sudah saya buat juga. Oke, luar biasa Bu Marla. Kita beri aplaus ya, yang luar biasa untuk Bu Marla pada pagi hari ini. Ya, gimana Bapak Ibu sudah terinspirasi? Kira-kira ini bukan hanya sekedar tips dan trik PRTPM ya, tapi juga ini ide riset. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya ide apa nih terkait apa yang disampaikan Bu Marla, gitu ya? Oke, baik, luar biasa Bu Marla. Mungkin sebelum diskusi tanya jawab, boleh kami ke Prof. Ahono dan Pak Dr. Elok untuk menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Marla. Monggo kami persilakan Prof. Ahono. Oke, terima kasih Bu Ita. Suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Sekarang saya akan menambahkan dari perspektif saya, nanti Pak Elo bisa tambahkan. Jadi dari perspektif dosen pembimbing, jadi dosen pembimbing itu kan punya anak bimbingan banyak ya. Penelitian DRTPM BIMA itu seperti kata Bu Neni tadi memang tidak mudah. Pertama, satu, perguruan tinggi kita itu masuk klaster apa? Ini dulu ya, karena ada pengelompokan perguruan tinggi, klaster A, B, C gitu ya. Kita sebut kalau UNESA itu sudah notok, yaitu di klaster mandiri. Sehingga saya gitu ya, Bita ya. Nah, yang kedua adalah rekam jejak kita, dalam hal ini Pak Wahono, Pak Elo, Bu Yanti, Bu Neni, sebagai peneliti. Yang secara teknikal itu sudah ada namanya H-index dan I-index. Nah, penelitian di RTPM itu begini, kalau dosen itu punya H-index, I-index tertentu, maka dia bisa punya slot yang jumlahnya tertentu. Jadi harap jangan dibayangkan bahwa ini slot yang diberikan ke saya, ke kami untuk mengusulkan itu banyak. Jawabannya tidak. Sebagai contoh, ini saya tunjukkan aja. Muncul ini. Ini dia ya. Terlihat ya ini ya. Terlihat misalnya, kalau kita lihat di 2024, nah misalnya ini, saya itu hanya boleh mengusulkan 6. Hanya itu sebetulnya rendah hati saja. Ini sudah hampir notok ya Pak. Kalau nggak salah berapa bulan? 7 maksimal. 7 atau 6 ini sudah notok. Nah kemudian dari usulan ini, saya sendiri selaku peneliti itu punya riset sendiri.
yaitu yang atas ini. Kalau tertarik ya nanti gampang, silahkan ke saya. Yaitu pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas dan refleksi berbantuan H5P untuk menguatkan profil pelajar Pancasila mahasiswa calon guru IPA. Terus kemudian ada 5 slot yang tersisa. Nah, 5 slot yang tersisa itu saya gunakan untuk mahasiswa bimbingan saya dan bimbingan kolega. Sebagai contoh ini Prof. Mustaji dengan saya itu ada 1, nomor 3 ini. Prof. Suryanti dengan saya, berarti ini Prof. Suryanti yang itu 1. Prof. Mat Lazim dengan saya 1. Intinya tidak mesti tiap mahasiswa itu akan mendapat kesempatan. Nah, dalam konteks yang saya tawarkan ke beberapa mahasiswa yang progresnya itu terlihat dan judulnya atau idenya menarik. Jadi saya tawarkan kalau yang S2 Dikdas itu ke Bu Stefani Marla, terus kemudian yang S3 Dikdas itu oleh Bu Suryanti, saya ikut Bu Suryanti dalam hal ini, yaitu untuk pengembangan model penelitian oleh Bu Rea. Maka modelnya disebut model Rea. Sedangkan ini S3 pendidikan dasar itu juga dengan Prof. Mustaji, saya diajak. Sementara S3 pendidikan sains itu dengan Prof. Mat Lazim. Sehingga hasilnya adalah ini. Harap jangan dibayangkan, disetujui itu artinya diterima dananya. Tidak. Jadi setelah tadi yang sudah disampaikan Bu Marla, setelah ditulis, proposal itu ditulis, dan segala pernak-perniknya itu ditulis, itu oleh LPPM UNESA itu akan diverifikasi dan divalidasi. Artinya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai diingatkan. Begitu sudah sesuai akan diklik disetujui. Disetujui ini artinya disetujui LPPM untuk ikut seleksi. Jadi seperti itu. Nah, dari 6 ini bagus-bagus ya proposalnya, tidak ada yang jelek. Nah, dari 6 ini seperti yang disampaikan Bu Marla tadi, bahwa ya pada akhirnya ini kan perpaduan antara semesta dan juga hasil kerja keras. Dari 6 ini saya untuk tahun ini dapat 2, yaitu yang atas ini, pengembangan berbasis aktivitas refleksi, serta Bu Marla. Sementara Bu Suryanti ada lagi dengan mahasiswa yang lain, tapi bukan Bu Rea ini. Bukan Bu Rea. Dan Pak Mat Lazim itu juga dapat, tapi Prof. Mat Lazim bukan dengan Pak Fauzi ini. Jadi sebagai contoh seperti itu. Tapi mahasiswa yang sudah bisa mengajukan proposal dan disetujui ini umumnya cepat. Umumnya cepat. Sehingga saya itu menawarkan tidak hanya ke Bu Marla. Misalnya S2 Dikdas itu saya tawarkan ke 3 orang. S2 Pendidikan Sains itu saya tawarkan ke 2 orang. Dan seterusnya. Dari 3 ini, misalnya yang sains itu yang berhasil masuk itu 1, maksudnya mengusulkan dari Dikdas 1. Tapi yang sampai akhirnya usulannya itu selamat ya 6 ini. Ini tidak semua yang disetujui ini didanai. Yang didanai hanya nomor 1 dan nomor berapa ini? Bu Marla, mana Bu Marla? Webcast, yaitu nomor 4 ini. Nah, ketuanya itu harus dosen pembimbing ya, karena proposal ini di RTPM kita tahu itu miliknya Kemdikbud ya, harus ada orang yang dituduh misalnya kalau proposal ini tidak jalan. Jadi yang dalam hal ini sebetulnya pembimbing dosen ya, dalam hal ini pembimbing itu sudah menyerahkan jiwanya gitu ya, sudah menggadaikan jiwanya, misalnya saya ke Bu Marla gitu. Jadi kalau Bu Marla itu tidak sampai menyelesaikan, maka tuntutan itu ke saya. Jadi sebagai contoh, output yang dijanjikan itu kan 1 artikel, yang kedua HKI. Nah, misalnya kemudian
yang mahasiswa yang bersangkutan itu tidak bisa melakukan itu, ya akhirnya tumpuan itu ke saya. Maka tidak semua mahasiswa itu dihubungi oleh dosen karena memastikan bahwa dari rekam jejak, dari progres itu yang bisa melakukan adalah ini. Nah, mari kita lihat sebentar untuk mempertajam ide dari apa yang sudah disampaikan Bu Marla. Ini tadi Bu Marla kan menyampaikan proposalnya itu seperti apa. Jadi setelah Bapak Ibu itu membuat proposal tesis, maka yang proposal yang untuk DRTPM itu ringkas dan ketentuannya harus diikuti. Contoh, judul. Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata. Harus diikuti dan harus dihitung pakai word count. Begitu lebih dari itu harus dikurang. Jadi seperti itu. Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetnya. Ya diikuti 300 kata, urgensinya apa? Tadi sudah disampaikan Bu Marla, misalnya penelitian pendidikan abad 21 seperti apa, terus kemudian nanti di tengah akan ada tujuan, terus luaran, ini kita bisa lihat ya, luaran penelitian ini apa, ini ada. Kata kunci dari judul tadi dipisah titik koma, harus diikuti. Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari latar belakang, pendekatan, state of the art, dan kebaruan, peta jalan atau roadmap penelitian untuk 5 tahun. Walaupun ini hanya tesis magister 1 tahun, tetap diminta ini bagian dari peta jalan penelitian dosennya. Nah, ini dia, dan sudah dihitung sampai ke sini itu tidak lebih dari. Dan Anda perhatikan cara nulis referensi itu juga itu tidak pakai standar apa-apa itu, tetapi pakai 1, 2, 3, 4, 5 dan harus diikuti. Apakah mau pakai manajer reference atau pakai itu silahkan, tapi yang penting diikuti. Terus pendekatan pemecahan masalah tadi sudah disampaikan, state of the art-nya disampaikan, tadi sudah Bu Marla sampaikan, peta jalan penelitian, nah ini dibuat, terus metodenya. Nah, peta jalan ini macam-macam. Ada yang model apa? Ada yang model seperti ini, tapi ada yang model fishbone ya, jadi tulang ikan. Itu boleh-boleh saja. Jadi ketika ada peta jalan, mana petanya kok nggak ada gambarnya? Tidak mesti. Jadi tidak mesti gambar. Sebagai contoh Bu Marla ini buat peta jalan yang tidak gambar masuk. Metode, nah, Anda perhatikan ini reviewer atau penilai itu akan betul-betul ngecek ide ini memang bisa dilaksanakan atau tidak oleh peneliti. Maka tahapan ini harus clear. Sebagai contoh ini, analisis kebutuhan prosesnya seperti apa, luarannya apa, indikator capaiannya apa, dan seterusnya. Itu tiap tahap itu ada. Dan sehingga akhirnya apa ya, penilai itu clear, oh ini toh yang diminta, apa yang akan dilakukan. Terus, nah jadwal ya tentu saja hanya 1 tahun, tapi itu realnya proposal itu Maret ya. Jadi Maret itu seleksi, akhir Mei kalau nggak salah, itu pengumuman awal Mei, terus kemudian SK-nya itu Juni. Jadi sebetulnya praktis penelitian itu hanya Juni sampai November paling jauh. Sehingga ketika dosen itu mengajak mahasiswa, sebetulnya dosen itu dalam bayangannya itu sudah punya kepastian bahwa mahasiswa ini bisa melakukan penelitian sesuai timeline yang dijanjikan. Jadi ini terus kemudian bukti, loh saya kan RPL bagaimana, tidak ada masalah. Yang penting ini dia ya, ada bukti bahwa Marla sebagai contoh itu bimbingan Pak Elok dan saya. Nah ini kita bisa lihat nomor 2 itu saudara Stefani Marla Laudia, pembimbingnya Pak Wahono dan Pak Elok. Sebagai contoh seperti itu. Nah terus kalau RBA ini percayalah bahwa Bapak Ibu mungkin tidak punya expertise termasuk saya untuk mengisi ini. Demikian juga Bu Marla.
Dan RBA yang sudah itu ya kemudian direvisi, diperbaiki bareng-bareng sesuai dengan ketentuan, karena nggak boleh meleset. Sebagai contoh, nggak boleh ada honorarium dan seterusnya. Itu sudah ada ketentuan, ikuti ketentuan itu. Itu yang bisa saya tambahkan, Bu Ita. Terima kasih. Oke, luar biasa Prof. Wahono. Jadi ini Bapak Ibu tadi sudah ditayangkan juga ada proposal ya yang tembus kemarin. Nah itu sudah dijadikan best practice untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, ada kabar baik. Berarti kata Pak Wahono juga ada Bapak Ibu yang RPL juga bisa berkesempatan untuk mengusulkan ya proposal hibah DRTPM. Ya, siapa tahu rezeki begitu nih Bapak Ibu bisa dicoba. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ke Pak Dr. Elok Sudibyo, berikan tambahan dan motivasinya. Monggo Pak Dr. Elok. Terima kasih Ibu. Mohon izin, sebenarnya kesuksesan Bu Marla tadi itu yang sudah disampaikan oleh Prof. Wahono ya. Jadi yang paling dominan itu adalah Prof. Wahono. Saya sebagai pembimbing 2 itu sebenarnya hanya membantu menyemangati dan membantu doa saja sih. Dan memberikan masukan-masukan yang sifatnya teknis. Tapi secara prinsip, secara substansi itu adalah Prof. Wahono yang banyak berperan ya. Sehingga peran saya itu hanya membantu membaca, menghaluskan untuk tulisan-tulisan itu saja sih. Karena memang ide penelitian ini sebenarnya adalah jatah dari Prof. Wahono yang kemudian bisa mengajak mahasiswa. Itu aja. Terima kasih. Saya hanya bantu doa saja tadi yang disampaikan oleh Bu Marla. Doanya manjur tapi Pak. Pak Elo itu seperti itu, biasa merendah. Iya, mohon maaf ini di bandara. Iya, saya flag Bapak. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak Elok. Iya. Di tengah-tengah perjalanan beliau masih menyampaikan sesuatu. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Kami persilahkan di termin pertama ini ada 3 penanya terlebih dahulu. Monggo bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ya, boleh saya bertanya, Mbak. Nggih. Oh, nggih Prof Wahyu. Masya Allah ada ya. Prof Wahyu di sini. Nggih, Prof Wahyu. Mohon maaf suaranya masih Ya. putus-putus, Prof. Ya, ini di perjalanan ini, Mbak. Iya, hati-hati, Prof. Ya, mungkin pertanyaan saya ini ya, apa namanya? Ya ke mahasiswa atau ke dosen pembimbing. Semuanya mungkin ya. Ini loh, saya merasa kesulitan ya selama ini tuh untuk mengajak mahasiswa untuk mengajukan ya apa hibah tesis ya kalau tidak salah ini. Nah itu dari DRTPM gitu. Kebanyakan itu ya, ya mungkin karena nggak tahu apa ya tipsnya ya. Mungkin tipsnya nanti dari Pak Pohon atau dari Mbak seperti yang dari mahasiswa sendiri ya. Nah itu sehingga syukur-syukur itu kalau dari mahasiswa yang minta gitu ya, minta mengajukan gitu sehingga bisa diakomodasi oleh dosen gitu ya. Kalau ada dosen yang mengajak gitu, mahasiswanya menyambut dengan apa antusias gitu ya. Dan tapi selama ini saya kok merasa kesulitan ya. Biasanya ya apa namanya merasa nanti akan perhatiannya akan terbagi gitu biasanya alasannya begitu ya. Perhatiannya terbagi antara yang penting saya selesai tesis saja dulu Bu gitu ya. Pada waktu penyelesaian tesis juga pada akhirnya kan akan jadi sebenarnya kalau ada pendanaan seperti ini akan mempercepat sebenarnya gitu, mempercepat untuk penyelesaian tesis karena akan ada pemantauan gitu kan, cara ini ya tidak hanya dari dosen, secara intensif ya tidak hanya dari dosen tapi ada tuntutan-tuntutan yang
dari apa dari janji-janji saya pada di RTPM gitu. Nah, ini mungkin saya kesulitannya di situ ya, mengajak mahasiswa atau bagaimana tipsnya ya, supaya bisa mengatur waktunya yang sehingga mahasiswa ini bisa ikut membuat proposal yang memang bisa diajukan ke DRTPM. Selama ini saya agak susah, baik mahasiswa S2 maupun S3 nih. Mungkin Prof. Hono atau apa tadi, apa Iya, ya, siap, Prof. Iya, dan atur nuwun triknya sangat, katanya. Prof. Wahyu. Itu Mbak Ita, makasih. Iya. Baik, terima kasih Prof. Wahyu atas pertanyaannya. Ini yang menjawab adalah langsung Prof. Wahono, guys, tentunya. Monggo, Prof, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Prof. Wahyu. Ya, terima kasih Umi. Maafin ya, Nanti kamera, Pak. Bu Marla akan apa ya? Saya harapkan menjawab juga dari perspektif Bu Marla. Jadi kita tahu ya, Prof. Wahyu, kita itu punya banyak bimbingan. Terus juga punya banyak jaringan dengan dosen. Maka begitu LPPM itu menyampaikan sudah akan ada BIMA dan lain-lain, itu kami, dalam hal ini kami itu jaringan dosen, itu sudah mulai kasak kusuk lah gitu ya. Siapa nanti yang akan mengajukan sebagai ketua. Karena jumlah slotnya ini tidak banyak. Tiap dosen itu tidak banyak. Terus yang berikutnya, juga sudah mulai menghubungi mahasiswa-mahasiswa potensial. Mahasiswa potensial itu bukan karena misalnya Bu Marla itu masih single sehingga bisa kerja keras di push dan lain-lain, tidak. Saya menghubungi misalnya 4 mahasiswa untuk melakukan ini baik S2 maupun S2 itu Dikdas 3 kalau nggak salah. Sains itu 3 kalau nggak 2, S2 Sains. S3-nya 1, S3 Sains, S3 Dikdas 2. Itu yang menurut saya potensi. Potensi itu apa? Ya mudah dibayangkan, konsultasi misalnya rutin, terus kemudian punya progres dan punya ide yang kalau dipersaingkan ide ini pantas gitu. Maka setelah saya hubungi, itu kebetulan ya kalau saya itu hampir semua bersedia, kecuali Dikdas itu dari 32 yang bersedia. S2 Sains itu 2 yang bersedia. S3 2 semuanya bersedia. Cuman ada limitasi. Itu saya hubungi ketika saya berasumsi saya tidak digandeng oleh dosen lain. Misalnya digandeng oleh Bu Yanti. Lah kalau misalnya Prof Yanti ngajak gandeng, ya saya nggak berkutik, harus bersedia, gitu loh masalahnya. Nah, terus kemudian ada lagi Prof Mustaji misalnya, dan Prof Mat Lazim. Maka akhirnya 50-50, win-win gitu ya. Oke lah ini. Tapi ketika mahasiswa itu sudah membuat proposal tadi, dari pengalaman saya ya, dari tracking yang sudah terjadi, walaupun pada akhirnya tidak masuk di RTPM, dia cepat. Kenapa? Karena dengan proses pembuatan proposal itu dia meringkas idenya menjadi concise, menjadi sederhana, lebih ringkas, sehingga dia bekerja keras, belajar, dan pada akhirnya dia juga cepat. Cuma tidak didanai gitu aja. Maka Prof Wahyu dari sudut pandang saya, oke lah pendanaan ini penting. Tadi kata Pak WD1 adalah bentuk pengakuan, salah satu apa ya, menyumbang IKU, bentuk pengakuan dan lain-lain. Tapi bagi saya, keterima atau tidak keterima itu sangat bermakna bagi mahasiswa. Mahasiswa yang sudah berhasil mengajukan proposal, misalnya tesis magister, itu progresnya jauh lebih cepat daripada yang tidak mengajukan. Yang tidak mengajukan itu masih bulat saja. Yang mengajukan ini progresnya lebih cepat. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Marla bisa cerita dari sudut pandang Bu Marla. Ya, monggo silakan. Apa yang dialami?
Baik, Prof. Eh, kalau dari sudut pandang saya yang melakukan ya, yang mengerjakan, memang murni itu motivasinya harus dari mahasiswanya sih. Karena saya sendiri juga mengalami Pak Wahono. Saya sempat mandek. Kalau ditanya-tanya sama Pak Wahono, saya sempat mandek waktu selesai tesis. Habis selesai tesis kan nunggu sidang. Harus mengurus segala berkas lah untuk pengumpulan sidang. Saya mandek. Untuk DRTPM ini memang saya mandek. Saya nggak ngapa-ngapain. Sampai Pak Wahono nanya, kok mandek gitu? Mana progresnya? Jadi memang kembali itu harus motivasi dari mahasiswanya memang. Memang harus apa ya disemangati betul, harus juga saya mendapatkan banyak semangat dari Pak Wahono, sering-sering di chat itu jadi semangat kalau buat saya. Bukan buat pressure ya, bukan buat tekanan, tapi kalau saya jadi ingat, oh ya saya sudah memulai apa yang udah saya mulai, saya mau kerjakan dengan baik, saya mau akhiri dengan baik gitu. Jadi memang harus motivasi dari mahasiswanya sih Prof Wahyu kalau menurut saya. Oke, luar biasa Prof. Wahono dan Bu Marla ya. Jadi harus link and match gitu ya antara promotor, maaf, pembimbing dan mahasiswanya ya. Kalau promotor, maaf, kalau pembimbingnya sudah semangat 45 tapi mahasiswanya juga kurang ini ya, akhirnya tidak selesai. Oke, Prof. Wahyu, terima kasih Prof. Baik, terima Prof. kasih Wahono, Mbak Ika, terima Prof. kasih Bu Wahono, Marla. Mbak Oke, Marla. Ya. Oke. baik, baik, Bapak Ibu, kita geser ke pertanyaan yang kedua. Silahkan tekan tombol raise hand jika ingin melakukan diskusi tanya jawab. Silakan dari mahasiswa, ya Bapak Ibu mahasiswa, ada yang Bapak Ibu RPL ini sepertinya ya sudah bergabung. Bapak Ibu kelas reguler juga silakan. Atau yang hadir di ruangan, nggak boleh? Boleh, silakan Bapak dari situ nggih. Di raise hand, tombol raise hand-nya dihidupkan dulu Bapak supaya saya bisa. Terima kasih Wita dan Monggo, Prof. Pak Saiful. Wahyu, Prof. Wahono atas waktunya. Ini menarik sekali diskusi pada pagi hari ini karena terkait pendanaannya. Jadi yang ingin kami tanyakan yang pertama, kebetulan saya ini dosen pembimbingnya Prof. Wahono. Ya, semoga nanti judul tesisnya bisa diangkat ya Prof ya, seperti itu. Kemudian yang perlu saya tanyakan ini tadi hampir sama yang ditanyakan oleh Prof. Wahyu itu, jadi kiat-kiatnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menembus supaya lebih cepat untuk mendapatkan dana DRTPM ini. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan dari kami. Oke, terima kasih Pak Saiful. Baik, bisa langsung dijawab oleh pembimbingnya. Ya, sekalian bimbingan boleh. Pak Saiful. Oke, dan nanti ada perspektif dari Bu Marla ya untuk menyemangati Pak Saiful. Oke, monggo Prof. Terima kasih Pak Saiful dan Anda semua. Dulu saya juga sudah motivasi hari ini gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya adalah dengan Bapak Ibu yang dari mahasiswa RPL maupun mahasiswa 2024 ini sudah mulai tergugah dan segera move on ke arah penelitian tesis itu dulu. Yang kedua, motivasinya adalah agar Bapak Ibu itu punya bayangan, keluasan dan kedalaman. Sebagai contoh, yang dari Bu Marla tadi kan, oh ternyata bisa dilakukan di sekolah sendiri, bisa, tidak ada masalah. Sebagai contoh itu, oh berawal dari kerisauan diri sendiri terhadap siswa-siswa. Siswa Bu Marla ini bagus-bagus, tetapi ternyata masih tetap saja sebagai guru yang baik itu selalu punya kerisauan gitu ya. Dan apalagi di kita semua seharusnya akan semakin risau gitu. Nah, maka kemudian tidak harus mikir misalnya satu kabupaten atau satu provinsi misalnya, terlalu capek. Tapi yang penting adalah point size ya, maksudnya fokus pada hal tertentu dan juga ada
state of the art-nya, ada novelty-nya, jadi ada kebaruan lah gitu ya. Untuk S2 ya kebaruan ini dari sisi ide pengembangan ya. Kalau S3 ya tentu saja ada konsepsi-konsepsi baru dan temuan-temuan baru. Karena ini kebanyakan S2, maka ya kebaruannya sampai pada level S2. Sebagai contoh, mungkin Bu Marla saya minta untuk menyampaikan hasilnya ya, yang web quest ya, yang School Avengers itu. Sehingga Bu, apa ya, Bapak Ibu itu punya gambaran terkait sampai segini loh tesis itu sebetulnya gitu. Nah, silakan Bu Marla. Maaf ya Bu Ita, langsung. Baik, Prof. Terima kasih juga Pak Saiful. Saya ingat quote dari Pak Wahono. Pertama kali saya bimbingan. Pertama kali saya WA Pak Wahono bilangnya gini, penelitian yang muncul dari kegalauan itu sangat baik. Nah, dari situlah saya merasa, ya saya lebih baik galau tentang murid saya gitu. Saya perlu apa? Jadi saya nggak, ya sebagai manusia kadang kita punya bayangan yang, wah gitu ya, saya pengen penelitian saya begini, harus begini, wah keren ya bisa gini gitu. Menurut saya mendingan kita galau dulu tentang murid sendiri sih. Keperluannya apa? Memang di setiap sekolah itu saya yakin beda-beda. Kalau di sekolah saya, yaitu yang tadi saya lihat, anak-anaknya memang difasilitasi bisa bawa gadget, dan memang keterampilan berpikir kritisnya kurang, jadi saya wadahi dengan saya membuat ininya. Jadi media ini, penelitian saya itu metode penelitiannya, desain penelitiannya pengembangan ADDIE. Tadi, buat teman-teman yang mungkin juga proposalnya sekitar penelitian pengembangan, harus sampai sejauh apa sih hasilnya ketika kita nulis tesis itu, apakah hanya bab 1 sampai bab 5? Tentu tidak, harus ada produknya, harus ada perangkatnya, gimana cara pakainya, itu harus ada. Nah, ini yang saya buat. Jadi ini dari Google Sites, berbantu Google Sites. Ini yang disebut dengan web quest. Web quest itu apa bedanya dengan website? Web quest itu harus ada halaman home, halaman pengantarnya, lalu halaman tugas. Halaman tugas itu menjelaskan anak-anak itu apa tugasnya, dari mereka belajar ini tuh apa sih tugasnya. Nah, untuk topik plastik dan paper, saya mau mereka itu debat saat itu. Setelah pembelajaran ya, maksudnya luaran pembelajarannya itu mereka akan debat. Debat tentang apa? Apakah sekolah kita yang di warna hijau ini, apakah sekolah kita itu harus menggunakan plastik atau paper container di kantin? Jadi saya kasih lihat di kantin kita loh ada plastik, ada paper, terus ada tempat sampah kita penuh dengan sampah-sampah plastik. Apa ya efeknya? Nah, kemampuan berpikir kritisnya itu dibawa di situ. Apa sih efeknya? Apa dampaknya? Terus menurutmu yang bagus, lebih bagus plastik atau lebih bagus kertas penggunaannya? Sampah plastik atau sampah kertas? Nah, itu kan mereka akan memunculkan, kalau jenis makanannya ini ya plastik supaya nggak tumpah, segala macam. Itu berpikir kritis mereka main di situ. Jadi itu halaman tugas. Lalu proses. Proses ini adalah halaman di mana mereka ditunjang. Apa yang harus mereka kerjakan tadi? Debat. Oh, mereka harus punya resource-nya. Mereka nggak bisa bikin sendiri teorinya. Itu yang harus kita ini juga. Jadi mereka nggak bisa berasumsi sendiri. Harus ada dasarnya. Nah, di sini halaman ini menyediakan resource link. Buat kelompok yang memilih, menurut saya lebih bagus pakai plastik, ya kamu baca resource-resource ini. Ini ketika diklik, itu akan mengarahkan ke link selanjutnya. Seperti itu. Kalau kamu pilih kertas, kamu juga harus baca tentang kertas dan juga tentang plastik supaya kamu bisa menyanggah nanti kelompok plastik bilang apa ya kamu harus tahu, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu proses. Lalu yang disebut web quest juga dia harus punya halaman kesimpulan. Jadi anak-anak itu bukan dibiarkan punya asumsi sendiri setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran kita sebagai guru itu sebagai gembalanya gitu ya, sebagai mentornya mereka yang mengarahkan. Oke, kalian punya gambaran yang debat kelompok plastik seperti ini, kelompok kertas seperti ini. Ayo kita sama-sama simpulkan. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu peran guru. Jadi nggak dibiarkan begitu aja anak-anak punya asumsi sendiri, enggak. Tetap guru itu
tugasnya sebagai mentor, sebagai fasilitator, sebagai gembalanya anak-anak, itu yang tetap dilakukan. Porsi itu tetap dilakukan dengan bantuan media ini. Kadang kita kalau cuma ceramah aja gitu, anak-anak bosan. Untuk anak-anak di sekolah saya, mereka lebih tertarik ketika menggunakan gadget. Jadi mereka membaca di sini, di bagian ini. Mereka klik-klik sendiri. Kemudian ada refleksinya juga. Nah, ini yang saya tadi jelaskan ada 2 topik. Saya mengangkat 2 topik socio-scientific issue. Ada sampah plastik kertas dan sampah makanan. Jadi kembali lagi memang harus sesuai kebutuhan. Kalau di sekolah saya lihat isu-isu yang ada adalah banyak sampah, tapi kemampuan berpikir kritisnya kurang. Nah, setelah itu apa yang mau saya tuh mau anak-anak tuh ngapain? Apa sih goalnya? Nah, yang dari food waste tadi, tugasnya mereka itu mereka kampanye. Memberikan solusi kreatif, gimana caranya untuk mengurangi sampah makanan. Saat sesi ini pun, ketika halaman ini ditunjukkan, kami, sekolah saya mengundang pembicara, ada dari Garda Pangan, mungkin teman-teman ada yang tahu, kami mengundang Garda Pangan, memberikan seperti informasi lah tentang apa itu food waste, apa itu food bank di Surabaya, seperti itu. Dan anak-anak jadinya tahu juga, oh ternyata sampah makanan itu berbahaya, bahayanya apa. Dan itu yang difasilitasi melalui web quest yang saya buat ini. Itu kalau dari saya. Jadi kembali lagi, penelitian dari kegalauan itu bagus. Jadi lebih baik digalaukan dulu, muridnya perlu apa itu sih. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu topik yang dipaksa, misalnya, udah Pak kerjain ini aja, tapi itu bukan dari hatinya kita, itu susah, pasti akan berat. Tapi ketika kita tahu, oh aku melakukan penelitian karena aku mau ini buat anakku, ini buat muridku, aku punya hati buat sekolahku, buat kelasku. Ketika itu dilakukan, itu lebih, menurut saya ketika saya menulis itu saya tidak terbeban. Karena saya menulis dari kegalauan saya sendiri, dari motivasi saya, dari keinginan saya, ketulusan saya untuk murid-murid. Saya menulis tesisnya bukan untuk dilihat bagus, bukan untuk dapat nilai A atau apapun itu tuh bonus. Tapi ketika itu datang dari kemampuan kita sendiri, keinginan kita, itu lebih baik. Jadi teori-teori yang dicari pun akan benar-benar memang, iya ya, anakku tuh perlu ini, apa ya teorinya? Kenapa ya mereka nggak berpikir kritis? Jadi itu yang saya cari, dan itu yang saya tulis di tesis. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang dipaksa itu jadi beban. Itu sih Pak kalau saya. Oke, ya. Ada tambahan mungkin, Prof? Oke. Jadi ini sebetulnya kan dari pertanyaan tadi, terus kemudian saya minta Bu Marla menyampaikan, maka kita punya ini ya, semacam keluasan kedalaman untuk penelitian tesis, ini terutama mahasiswa-mahasiswa RPL. Yang pertama tadi kan Bu Marla, berasal dari kegalauan. Dan yang kedua ada inovasi tertentu, ada kebaruan gitu. Ya minimal baruan bagi mereka lah, bagi siswa itu paling sederhana gitu. Jadi jangan berharap kebaruannya betul-betul baru, itu tidak ada masalah. Yang ketiga memang dikembangkan karena level S2 ini kan mengembangkan sesuatu. Jadi kalau S1 boleh jadi hanya mengambil aja, mencomot terus kemudian diterapkan. Tapi kalau S2 ya mengembangkan. Nah, tentu saja tidak harus ide harus di web quest atau apa. Pengembangan yang penting ya dikembangkan sesuatu berdasarkan ide Anda. Dan pengembangannya itu yang proper, bertanggung jawab, dan ketika orang lain baca itu orang lain paham, apalagi siswa gitu ya. Maka berpikirlah yang rumit tapi hasilnya sederhana. Jadi hasil sederhana itu bukan berarti jelek, tapi justru umumnya desain-desain yang bagus itu secara tampilan sederhana, mudah dipahami. Itu menunjukkan semakin expert berarti. Jadi kalau saya selaku dosen misalnya melihat proposal itu panjang lebar tinggi bulat dan lain-lain, ya nggak apa-apa, itu belum aja. Tapi nanti semakin Anda terus bergelut, itu umumnya akan menjadi semakin cantik, semakin sederhana, semakin cantik. Nah kami dosen pembimbing, ini menyambung tadi ya, sebetulnya arahnya ke sini. Katakanlah sekarang, Anda kan sudah dibagi oleh Bukaprodi, ini untuk yang mahasiswa RPL, dan sudah dapat pembimbing. Beberapa sudah menghubungi pembimbingnya. Ya,
Terus setelah itu jangan berhenti, bikin proposal dan seterusnya sesuai timeline dari Bu Kaprodi. Maka di awal tahun depan, ya bulan-bulan Februari, bulan Maret, terutama Februari gitu, sebetulnya dosen pembimbing Anda itu sudah akan tahu ini itu bisa nanti diikutkan ke Liga DRTPM atau biarlah dia berproses, karena kalau diikutkan nanti dia akan menjadi banyak pikiran atau idenya kebaruannya baru bagi siswa dia, tapi tidak terlalu baru bagi khalayak yang lain. Nah, maka dosen pembimbing itu akan melakukan semacam seleksi di dalam internal dosen pembimbing sendiri dan nanti akan menghubungi. Dalam mana Anda misalnya sudah tahu akan ada DRTPM misalnya, terus Anda misalnya menghubungi lebih dulu, itu lebih senang dosen pembimbing. Yang penting nanti hubungi, iya, buat, akan diarahkan. Seperti itu sih, saya kembalikan ke Bu Hita. Terima kasih. Baik, luar biasa, Prof. Tadi juga dijawab lengkap nih oleh Bu Marla dan Prof. Wahono. Pak Saiful, segera gas nih ya proposalnya. Baik. Bapak Ibu, ada lagi? Satu lagi mungkin? Dari mahasiswa. Oke, Mbak Anis. Ya, silakan Mbak Anis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hita atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Anis mohon izin bertanya ya, Bu Stefani dan Prof. Mungkin yang saya tanyakan ini masih terkait topik dari sebuah penelitian. Nah, kembali ke belakang, dari S1 ini saya beberapa kali juga mengikuti beberapa perlombaan terkait penelitian. Namun belum jodoh, belum diberikan kemenangan ataupun juga pendanaan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini tuh mungkin setelah saya melakukan riset itu menemukan beberapa topik yang mungkin sudah relevan dan mengikuti tren ataupun kebutuhan dari siswa ataupun objek yang akan saya lakukan. Nah, apakah peluang dari diterimanya judul itu memang harus mengaitkan dengan teknologi ya? Karena beberapa penelitian yang saya lakukan ini sudah mengikuti tren, namun juga yang saya lakukan itu media yang saya bawa itu masih bersifat konkret seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Anis, terima kasih. Mungkin dari Bu Marla jawab. Baik, terima kasih Bu Hita. Terima kasih pertanyaannya Mbak Anis. Kalau menurut saya penelitian itu tidak harus selalu teknologi. Jadi untuk kebutuhan misalnya sekolah-sekolah yang memang bisa menggunakan konkret, misalnya membuat buku atau membuat alat peraga, itu tidak ada salahnya. Itu perlu malah memang. Jadi menurut saya sih tidak harus teknologi sehingga akan lolos gitu ya. Menurut saya enggak. Mungkin yang harus ditelaah lagi lebih ke teknisnya. Apakah ketika perlombaan itu diikuti, panduannya diikuti dengan baik, lalu template-nya, kemudian isian dari yang dibutuhkan. Kalau tadi contohnya Prof. Wahono sudah menunjukkan contoh proposal yang saya kerjakan, apakah benar-benar diikuti persis seperti yang diminta, sampai ke jumlah kata tidak boleh lebih, itu memang harus diikuti. Jadi substansi seperti itu sih yang harus diperhatikan juga. Tapi untuk terkait topik, menurut saya nggak ada masalahnya untuk topik yang membuat alat peraga, membuat buku atau bahan-bahan konkret itu tidak ada salahnya. Kalau menurut saya seperti itu sih Bu. Baik. Ada tambahan, Prof? Terima kasih, Bu Marla. Iya, sebetulnya ketika itu diterima, itu ya kalau Pak Binar, Anda sudah yang S3 kan banyak ya dengan Pak Binar, itu selalu mengatakan, itu sebetulnya ya rezeki-rezekian lah gitu ya. Rezeki atau ujian lah gitu ya, diterima. Jadi ketika Anda mengajukan atau nanti diminta dosen untuk mengajukan, itu bersukacitalah, senanglah, kerjakan sebaik-baiknya karena pasti akan mempercepat proses.
Itu targetnya mempercepat proses untuk penyelesaian tesis Anda, bukan target diterima. Sebagai contoh, karena kecil sekali ya, seperti saya itu dari 6 tadi, itu 2 itu aja sudah luar biasa. Ada yang 3, itu bagi yang memang I indeksnya jauh melampaui saya. Dan misalnya Prof. Budi Jatmiko itu 3 kalau nggak salah. Saya 2. Prof. Yanti berapa? Untuk yang diterima tahun ini. 2 misalnya Prof. Yanti 2. S3 kebetulan dua-duanya. Nah, seperti itu. Rata-rata itu 1, 2. Jadi tapi ketika mahasiswa itu mengajukan tadi saya katakan, dia progresnya cukup dibanding yang lain, walaupun tidak diterima. Itu apa? Itu yang bagi saya happy ketika walaupun dia tidak diterima, tapi dia berprogres secara cepat. Nah, sekarang agar semesta itu merestui gitu ya, itu ada rezeki atau menjadi ujian tadi keterima itu seperti apa ya? Saya punya misalnya ada dulu terkait pengatasan miskonsepsi, terus ini, terus. Nah, ternyata begini. Nanti kalau Anda baca pedoman, tahun 2024 itu arah penelitian Indonesia itu kemana? Itu sudah ada. Sebagai contoh, miskonsepsi itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena itu lingkupnya kecil, hanya lingkup pada bidang tertentu, dan reviewer akan berpikir, toh orang-orang itu juga miskonsepsi ya, dia juga makannya enak, tidur nyenyak, dan lain-lain. Artinya bukan hal yang betul-betul krusial, tapi pada bidang ilmunya memang krusial. Tapi ketika ini nanti diligakan, maka ini kalah krusial dengan yang punya Bu Stephanie Marla. Tadi sebagai contoh itu. Jadi dalam konteks untuk liga ini tadi, itu harus lihat arah penelitian yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dan itu ada di panduan. Sehingga ada 2 kemungkinan, dosen itu akan menyeleksi, memilih mahasiswa-mahasiswa yang sesuai arahnya. Yang kedua, ya buat proposal yang sesuai arah. Kalau tadi Bu Neni itu sudah memberi link ya, sebagai contoh, Bu Kaprodi sudah memberi link pedoman untuk pengajuan usulan 2024. Tentu saja 2025 belum keluar, tapi tidak akan jauh berbeda. Maka di sana juga ada panduan arah penelitian 2024 itu kemana. Maka Anda untuk yang misalnya tertarik betul untuk yang ini, baca aja, oh arah penelitian 2024 itu ini, paling ya 2025 tidak akan jauh-jauh ini. Ya kita tahu misalnya kenapa saya pakai istilah profil pelajar Pancasila misalnya. Sebetulnya kan mau bicara tentang berpikir kritis, kreatif, sikap-sikap tertentu. Tapi kalau saya katakan berpikir kritis, kreatif, sikap gitu kan tidak terlalu menarik. Bagi reviewer tidak akan mendapatkan capture yang memadai. Maka saya menggunakan istilah profil pelajar Pancasila agar inline dengan kebijakan yang kemarin-kemarin, yaitu Mas Menteri. Nah, seperti itu gambarannya Bu Anis dan Anda semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ita. Oke, terima kasih Prof. Itu Mbak Anis ya, jadi ada novelty dan yang terakhir adalah jika semesta mendukung. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu penanya. Tadi ya sudah 3 penanya yang diberi kesempatan bertanya di momen kali ini. Baik, mungkin ada closing statement Bu Marla, Prof. Oh, silakan. Baik, terima kasih Bu Hita, buat para dosen juga yang hadir, buat teman-teman. Closing statementnya apa ya? Paling kembali yang tadi aja ya, berdoa dan bekerja. Jadi buat yang lagi bergumul, yang lagi bingung, buat yang lagi patah semangat mungkin, yang lagi butuh disemangatin, yang lagi nyari semangat, semangat terus, berdoa dan bekerja. Berdoalah untuk yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jangan hanya berdoa minta sukses, tapi nggak mau dikerja-kerjain, nggak dibuka-buka laptopnya, nggak sukses-sukses jadinya. Jadi tetap berdoa dan bekerja, Tuhan itu pasti memampukan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bapak Ibu dosen. Oke, saya tambahin sedikit yang dari saya. Closing statement-nya begini.
eh, pendanaan penelitian oleh DRTPM itu mohon tidak dijadikan tujuan. Jadi tujuan bagi Anda mahasiswa, baik juga di sini ada saya minta mahasiswa magang riset ya. Coba mahasiswa bimbingan saya, magang riset saya, raise hand coba, raise hand. Mana saja, jangan-jangan sudah hilang. Ini sebagai presensi dari saya, raise hand yang magang riset. Ada ya. Nanti saya ini sudah tak wanti-wanti, seharusnya ada. Presensi. Ya, nanti tak cek juga. Setelah presensi ngilang, aku khawatir saya. Oh ini Pak Saiful ini bimbingan. Ada magang riset ya yang bukan itu. Jadi jangan jadikan pendanaan ini sebagai tujuan, tapi seandainya dapat tadi seperti kata Bu Marla ya anggap aja sebagai bonus. Yang terpenting adalah kegalauan Anda yang nanti diselesaikan melalui penelitian itu bisa terwujud gitu ya, melalui langkah-langkah penelitian yang benar. Demikian juga dosen, sebetulnya ketika mendapatkan pendanaan penelitian, itu kalau dipikir-pikir itu ya menjadi sulit makan, sulit tidur. Maka Pak Wahono ini menjadi agak kurus. Ya, intinya bagi dosen itu juga menjadi semangat untuk lebih membimbing mahasiswa jadi lebih baik. Walaupun percayalah, walaupun tanpa dapat riset pendanaan pun, atau pendanaan riset juga akan dibimbing sebaik-baiknya. Itu aja sih, saya kembalikan ke Bu Hita. Oke, baik. Terima kasih Prof. Wahono dan Bu Marla. Dapat bonus di presensi. Ya, bimbingan dari Prof. Wahono tadi ya. Baik, terima kasih luar biasa acara hari ini. Rasanya kurang kalau hanya 2 jam begitu ya Bu Marla. Boleh nanti sharing-sharing di belakang layar begitu Bu Marla, Bapak Ibu dosen yang lain barangkali butuh penyemangat dari Bu Marla. Baik, sebelum saya tutup izinkan saya untuk menyampaikan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Stefani Marla Laudia. Ya. Terima kasih Bu Marla, barangkali bisa iya, ya baru terlihat. Ya, terima kasih banyak Bu Marla atas materinya pagi hari ini, penyemangatnya pagi hari ini, dan tak lupa quotes yang luar biasa tadi ya, sampai dibuat status sama mahasiswa Bu Marla. Quotes-nya sudah tersebar di status. Ya, terima kasih banyak Bu Marla. Izin saya stop atau mau difoto dulu? Boleh. Kalian ya yang lain. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Luar biasa. Mungkin saya stop share. Ya, jadi esensi sebuah riset itu adalah menyelesaikan sebuah masalah begitu ya. Dan tentunya kita harus memiliki novelty-nya, kebaruannya apa nih dari riset sebelumnya. Baik, rasanya itu dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak Prof. Wahono, terima kasih banyak Bu Stefani Marla dan Pak Elok yang sudah live. Terima kasih Bu Neni, terima kasih Prof. Yanti dan Bapak Ibu semua yang bergabung dalam room ini sampai pada pukul 11.20. Baik, kami akhiri mimbar ilmiah pada sesi kali ini. Sampai ketemu di mimbar ilmiah S2 Digdas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk link presensi memang tidak bisa dibuka jika tidak menggunakan email UNESA. Jadi mohon berkenan untuk menggunakan email UNESA. Terima kasih.